Alright, welcome back to the Number 10 Show. Oke, semalam jadi kita di episode kali ini kita mau bahas tentang UCL dan transfer Hmm. dan mungkin sedikit tentang kita harus mengapresiasi dulu David Moyes The yang Chosen One. the chosen one akhirnya setelah Hmm. setelah berapa belas tahun dia melatih akhirnya dapat silverware terbesar, silverware pertamanya dia Aman. sebagai manajer. Hmm. Kamu nonton pertandingan semalam? Nonton. Gimana kamu menilai permainan Fiorentina? eh Ya, memang pada awalnya sebenarnya aku menjagokan West Ham sebenarnya. Tapi Oke. kalau dilihat dari permainan ya, khususnya Mm-mm. babak pertama, Mm. Fiorentina itu mendominasi sepanjang 45 menit pertama. Iya. Kemudian mungkin bisa jadi eh, gol yang dianulir Fiorentina di Oh, di yang ujung akhir offside, babak yang pertama, offside. ah, Mm-mm. justru itu kayaknya membuat memantik semangat pasukannya David Moyes. Akhirnya berhasil mencuri gol pertama walaupun berselang hanya beberapa menit, 5 menitan kayaknya. kemudian dibalas sama Giacomo Bonaventura kan. Bonaventura ex Milan. Iya, golnya sih memang apa ya? Gol Ya pluk kondisi kutuk. final final itu segala Gak kondisi itu banget bisa gitu. anu. Tapi sebenarnya aku malah ekspektasinya itu bakalan berlanjut ke extra time dan Hmm. tapi akhirnya itu diputuskan dari terupas dari seorang Lucas Paqueta, Lucas Paqueta ke Jared Jarrett Bowen. Bowen kan. Iya. Tapi ini salah satu hal yang positif sih ke tim Inggris ya karena Hmm. beberapa tahun belakangan ini kan biasanya di pertandingan final itu apalagi kalau lawan tim Spanyol itu tim Inggris tuh selalu selalu jadi nomor dua gitu kan. Iya. Iya. Dan di akhir pekan ini nanti akan ada kesempatan lagi tim Inggris Oh. eh, bisa menunjukkan jati dirinya. Karena karena ada beberapa opini opini di Mm-mm. luar kan bilang Mm-mm. tim tim peraih terbanyak Champions League Oke. dari liga mana gitu kan? Oke. Dari Liga Spanyol gitu Spanyol. kan. Ah. Eh, Tim yang paling banyak menyumbang Ballon d'Or gitu kan dari Oke. Spanyol. Spanyol. Tim terbaik di dunia Liga Inggris. Tiba-tiba Liga Inggris. Jadi tim terbaik di liga-liga di. Jadi agak-agak memang agak-agak sentimen lah. Apalagi kalau misalnya ada fans yang Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol gitu kan. Mm-mm. Tapi itulah salah satu mungkin kalau sebelumnya itu tim Itali kemarin itu kan pada saat di semifinal ya ada tiga Mm. tim Itali, Iya, ada Napoli, Milan, Inter kan. Inter. Mm. Kemudian ternyata Inggris walaupun ini di Conference League, tapi Mm-mm. setidaknya menambah satu slot eh, tim Inggris di kompetisi Eropa musim depan sih. Jadi Eropa hasil ya. tadi malam itu Mm. sebenarnya secara permainan itu aku malah lebih melihat Fiorentina. dominasi Fiorentina. Ya. Dan untuk pertama kalinya aku melihat yang biasanya nama siapa Lucian Italiano pelatihnya Fiorentina. Iya, Pokoknya yang ada Italianonya tuh si botak juga kan. ya Jadi botakku kayaknya kayak Spalletti. iya dan dari gesturnya di pinggir lapangan itu aku langsung kayak teringat ke De Zerbi. Kayaknya ini pelatih cocoknya ke Inggris supaya supaya karena highlight dari apa permainan tim Italia itu kita sebagai fans Liga Inggris jarang Hmm. lihat gitu kan. Tim Dan Italia yang karena kayak mainnya kayak Fiorentina gitu ya. iya, 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 iya. dan karena nilai broadcastnya kita kurang terlalu suka gitu kan. Jadi Mm-mm. permainan-permainan dari pelatih muda yang saat ini, walaupun kayaknya kalau Italia nggak terlalu muda sih. Cuman yang punya gaya nggak terlalu kayak yang kali dulu, itu Mm-mm. bisa dibawa ke liga yang punya nilai jual
industri broadcast yang lebih bagus, yaitu Liga Inggris, supaya orang-orang lebih lihat nih kualitas pelatih Italia itu nggak kayak yang dulu-dulu dulu. Oke, apakah mungkin nanti ini jadi kalau misalnya si pelatih Fiorentina ini pindah ke Inggris gitu, mungkin Hmm. nggak sih itu pergeseran peta kekuatan pelatih itu bergeser dari Jerman, Spanyol, terus sekarang Italia masuk ke Premier League. Meskipun sebenarnya Italia, manajer Italia di Premier League itu udah ada banyak kan. Cuman yang Mhm. sukses betul-betul berhasil itu cuma Ranieri sejauh ini gitu. Mhm. Dan Mhm. Ancelotti. Jadi apakah nanti ke depannya pergeseran kursi manajer di Inggris ini akan Mhm. diisi lebih banyak oleh manajer Italia? Kemungkinan besar sih ya, karena kalau kita ngelihat secara general dari industri bisnisnya, ya, Hmm. secara finansial tim dari Liga Inggris itu yang paling jarang kita mendengar ada yang Pilot. eh, pilot kah, atau walaupun misalnya di luar dari misalnya banyak utang ya, itu, tapi Ya. cash flow dari tim Inggris itu lebih bagus pada saat misalnya proses transfer ataupun misalnya untuk meng-hire seorang manajer. Karena kalau Hmm. misalnya kita lihat beberapa musim terakhir ini, ya praktis pelatih top itu kumpulnya di Inggris semua Inggris. gitu kan. Hmm. Ya mau sampai kapan misalnya Liga Italia hanya muncul nama Spalletti, Gasperini kan? Ya itu aja, itu aja. Nanti muncul namanya gitu. Di Spanyol pun ya sepanjang sejauh ini ya masih itu juga nya pelatihnya kan. Ya, Masih ya. Pellegrini masih di situ gitu kan. Ya, Si Simeone masih di situ. Simeone masih di situ. Hmm. Jadi kemungkinan besar Liga Inggris di luar dari sebagai magnet pasar pemain, mungkin akan ada pergeseran ke sisi kepelatihan. Tapi kenapa ya manajer Italia itu jarang banget dilirik sama klub Inggris? Maksudnya begini, kayak Spalletti, Hmm. terus Gasperini gitu. De Zerbi ini kan baru-baru aja. Ranieri itu udah beberapa tahun lalu. Kenapa Maurizio Sarri itu baru beberapa tahun yang lalu juga? Kenapa klub-klub Inggris itu nggak melirik manajer Hmm. Italia ya? Karena Selalu tuh kiblatnya kalau nggak Spanyol, eh, Jerman. Atau kalau nggak ya teman-temannya Roy Hodgson itulah. ya kayak kita tahu ya, manajer Itali atau orang Itali itu lebih punya idealisme ya terkait secara sistem. Nggak Hmm. terlalu mau berubah, dia berevolusi seperti apa yang terjadi seperti di Klopp, Pep gitu kan. Ya idealisme pelatih Italia itu ya kayak Mancini lah misalnya, atau Antonio Conte lah. Iya, Antonio Conte kan di Chelsea dia sudah 2 periode ya. dua periode. Eh, pada saat periode pertama dia sukses tuh dengan skema Tiga 3 lima backnya. dua, tiga iya iya tiga Iya. empat dua. Balik lagi dia ke Chelsea periode Sama kedua, aja. masih sama aja gitu kan. Nah, eh, Mancini dulu mungkin agak berbeda dengan Conte, cuman bedanya Mancini pada saat di City dia ada di lingkungan klub yang memang nggak ada seri uangnya kan, jadi dia bisa lebih eh, eksperimennya tuh dia terpenuhi mau bagaimanapun dia misalnya mau bikin di tim itu baik skema Hmm. taktis ataupun formasinya gitu kan. Jadi kalau Hmm. aku lihat sih selain dari idealisme itu, ya pasaran manajer dari Italia itu masih didominasi yang sudah berusia Uzur. gitu. Iya, Iya iya, kan? iya, iya, Yang iya. De Zerbi ini kan karena memang masih muda, dan Masih dari muda. dianya juga berani dia untuk keluar kandang kan, dari keluar dari Italia gitu. Dan kemungkinan Mm-mm. besar juga pelatih-pelatih Italia nggak berani keluar gitu. Oke, masuk akal, masuk akal. Oke, Mm-mm. terus masih masih terkait pertandingan semalam ya. Mm. Eh, Gimana kamu melihat sosok pertama Luka Jovic, kedua anaknya Ranieri, terus yang Buat ketiga Ranieri. terus yang ketiga Nurdin Amrabat. Nurdin Amrabat ya?
Nurdin Amrabat Em, kalau nggak salah. Bukan. Nurdin Amrabat bukan. Nurdin Amrabat kayaknya kakaknya deh. Merabat lah, lupa aku Ya, siapa Amrabat juga deh. itulah. Mm-mm. Gimana kamu lihat mereka khususnya Amrabat nih. Ini kan Mm. dia di Piala Dunia kemarin Lumayan sukses bersinar ya. lumayan bersinar gitu, tapi masih tetap Mm. bertahan di Fiorentina dan sekarang Mm. namanya keluar dari radar klub-klub besar gitu. Mm. Tapi setelah pertandingan semalam, kamu melihat performanya itu dia layak untuk main di klub besar atau memang kualitasnya dia itu ya di klub Italia aja gitu atau klub yang mid table aja gitu. Ya, eh, kayaknya dia memang spesialis pemain turnamen sih, bukan spesialis anu. Ya sepanjang 90 menit nonton Amrabat dibanding dengan pada saat kita nonton Piala dia Dunia. membela Maroko di Qatar kemarin, Mm-mm. ya dia seperti DMF pada umumnya aja pada saat di Fiorentina gitu, nggak ada yang spesial. Nggak Mm-mm. tahu apakah memang seperti yang dibilang Neymar lah. Neymar tuh Mm-mm. bilang, kenapa pemain-pemain Brazil di klubnya itu mayoritas nggak terlalu dominan, tapi pada saat membela timnas itu biar Jago semua. nama pemain Mm. anu jago semua dan Mm. buktinya adalah menggelar terbanyak Piala Dunia yang mereka punya gitu kan. Karena Mm. pada saat membela timnas itu eh, semangatnya itu beda tuh. Pada saat Mm. ada di klubnya. Begitu juga dengan digambarkan ke jadi Neymar ini pada saat menggambarkan pemain-pemain Afrika, pada saat di tim di Eropa main itu semua Bagus. performanya bagus. Pada saat Ya, membela negaranya biasa aja gitu kan. kebalikannya ya. Ya, dan kemungkinan besar si Amrabat ini kenapa juga tim-tim besar nggak ada yang melirik pasca gelaran Piala Dunia di Qatar? Ya sudah dianalisa mungkin di klub itu dia biasa-biasa aja karena bermain di liga itu bukan yang hanya 1 bulan 2 bulan misalnya kan, yang Ya. maraton satu musim full gitu. Dan tapi kalau misalnya dibilang jelek enggak gitu, cuman ya Hmm. enggak sehebat kayak di Qatar aja gitu. Hmm. Dan kalau Luka Jovic kayaknya wajar aja Madrid enggak Terdepak pakai. dari Madrid ya. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Cuman karena mungkin pada saat dia direkrut dari Jerman. Frankfurt apa Ya. mana itu ya di Mm-mm. Jerman kan, Mm-mm. ya memang lagi bagus aja mungkin timnya gitu. Jadi Ya. eh, akhirnya bisa anu Madrid gitu. Tapi dari semua pemain yang kemarin memang Luca Ranieri backnya Fiorentina itu kemungkinan besar Mm-mm. sih eh, akan jadi incaran tim besar karena setelah dia keluar digantikan sama Igor Kendor. yang jadi Iya, malah Igor. sumber dari gol kedua dari West Ham itu. Iya. Ya, akan lain cerita mungkin pada saat kalau yang kondisi terakhir itu dijaga oleh Ranieri. Karena Ranieri. harusnya Igor itu masih bisa melakukan tackling karena Itu di kan, luar kotak penalti mm-mm. udah kondisi kayak gitu final mau kartu merah pun kayaknya nggak apa-apa. Setidaknya jangan Iya, one on one ketemu dengan kiper kan. Jadi ya, iya. Aku ingatnya yang Igor itu kenapa dia kayaknya nggak pernah nonton ini deh. Dia nggak pernah nonton highlight Ole Gunnar Solskjaer lari dari lapangan tengah, ngejar lawan terus hmm. di tackle kartu merah gitu. Itu kan Dia nggak itu kan nonton nggak nonton juga deh kayaknya pas pertandingan Madrid lawan Atletico Madrid yang eh, Valverde iya 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 sikat itu Torres kan. iya 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 Dan malah si Diego Simeone ini mengapresiasi kalau iya aku juga akan lakukan itu. iya. Itu kan yang hal-hal kayak begitu tuh sekarang sudah aku nggak pernah lagi lihat yang momen seperti itu yang Hmm. situasi yang itu kan technical foul sebenarnya dan Ya, itu ya. halal-halal aja dilakukan gitu. Iya. Dengan hasil Tapi apa? selain nama kamu yang bilang tadi, Mm-mm. Declan Rice gimana? Declan Rice itu diincar Arsenal kan? Arsenal dan Munchen. Arsenal dan Munchen. Aku lihat Hmm. Declan Rice ya seperti Declan Rice yang selama ini kita lihat cuman Hmm. ada
aku lihat agak nggak tahu ya, mungkin karena peran yang dikasih Moyes atau gimana. Hmm? Aku malah melihatnya tuh agak sedikit drop loh performanya Declan Rice dibanding Hmm. musim sebelumnya gitu. Bahkan awal musim ini masih sempat dia uh, Hmm. konsisten, tapi setelah hampir paruh kedua musim kompetisi itu dia performanya agak sedikit drop. Dan pertandingan semalam juga aku nggak melihat Declan Rice yang, kalau sosok kepemimpinannya iya ada, masih Hmm. masih kelihatan gitu, tapi dalam hal komando antar Hmm. lini atau koordinasi kayaknya agak hit and miss ya pemain satu ini gitu. Ya, tipikal pemain Inggris. Apa sih Anu, yang mau ja, diharapkan? anu, Jack Rodwell 2.0. Nah, kapan coba kita lihat ada pemain Inggris yang performa fluktuatifnya itu dari bawah dulu baru ke atas? Gak Kan ada ya, ada. atas dulu terus draw gitu. Iya, mirip-mirip pemain Indonesia lah. Ya pemain Indonesia sebelum senior jago semua, masuk senior Iya. dikontrak lah Hmm. kemana-mana kan, kelar sudah. Tapi kalau Declan Rice sih yang aku lihat ya yang nggak bisa hilang dari musim sebelumnya gitu seperti yang kamu bilang tadi. Hmm. Staminanya sih memang Oh dia iya. eh, sepanjang Hmm. 90 menit itu dia bisa Hmm. bermain dengan melihat lari itu berbeda dengan yang pemain yang lain gitu. Setelah Hmm. intensitas final itu kan misalnya menguras stamina itu beda dengan pertandingan biasa gitu kan. Hmm. Selain dari stamina, kemudian dari konsentrasi itu kelihatan stabil sih kalau Declan Rice gitu. Tapi Hmm. itulah kalau misalnya kira-kira nanti gimana gambaran apakah dia akan pindah atau tidak. Ya untuk pemain Inggris itu kalau misalnya pengen nggak biar nggak stuck, Hmm. nggak ada pilihan ya harus pindah keluar Pindah. gitu. Hmm. Gitu dan ketertarikan Bayern Munchen ke dia kalau misalnya anu sebaiknya sih dia pindah karena dia bisa mengacak ke Jude Bellingham sih kan. Hmm. Jude Bellingham udah dandil ke Real Madrid Real dari Madrid. Borussia Dortmund Hmm. dan kemungkinan besar kalau misalnya dia mengambil gambaran seperti Jadon Sancho yang terbalik gitu pulang kampung dan kayaknya kayak nggak bisa main bola, ya dia bisa menilai mana yang lebih bagus gitu gambarannya kan, sosok mana Ya. yang mau dilihatnya Ada gitu kan. komparasinya lah ya. Hmm, Iya, iya, iya. Betul sih, betul, betul. Daripada pindah ke Arsenal, sama aja nggak dapat gelar. iya. Mending ke, mending, mending ke Munchen. Dengan West Ham juara itu artinya musim depan itu, balik lagi ke statement yang tadi ya, eh, klub terbaik itu di dunia itu Liga Inggris gitu. Hmm. Itu kan Sebenarnya kan uh, liga terbaik itu uh, kita nggak bisa juga memang menilai dari kontribusi koefisiennya ya. klubnya atau Hmm, hmm, individunya kan. hmm, 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 Karena kita tahu lah kalau misalnya pemain terbaik Eropa atau pemain terbaik dunia, biasanya itu yang dilihat pertama ya prestasi individunya, kemudian dilihat Oke. dari jauh mana klubnya atau negaranya dia bawa gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Sedangkan kita menilai dari liga itu ya secara keseluruhan. Iya, iya. Ya nggak bisa dipungkirin, kita nonton Newcastle lawan Brighton itu lebih seru dibanding Barcelona lawan Espanyol atau Barcelona lawan Celta Vigo lah misalnya kan. Ya, ya mungkin kalau misalnya di Spanyol hanya pertandingan yang penting aja yang kita akan bisa harus ngecek live score kira-kira nanti malam jam berapa Hmm, ya Madrid hmm, lawan Barca gitu kan. hmm. Bahkan untuk Tapi kalau sekelas El Clasico pun sudah nggak hilang gitu auranya udah gitu. hilang deh ya. Iya. Nah, Liga Inggris dari 20 tim itu atmosfernya itu akan selalu bisa membangkitkan kita untuk niat nonton itu loh sama selama Hmm, panjang 90 menit gitu kan. Mau tim hmm, apapun misalnya mau Watford kah, Crystal Palace kah gitu kan. Cobalah dulu misalnya di Liga Italia Siena lawan Bologna Monza. gitu kan. Monza, atau Salernitana gitu kan. Ya cuman bedanya mungkin ya fans-fans Liga Italia atau fans Spanyol Hmm, itu cuman Spanyol. malu-malu aja mengakuin gitu kan.
Iya. Kayaknya Iya, mereka iya. juga nonton-nonton juga gitu kan. Cuman karena sudah dari dulunya ditakdirkan dia harus bela yang hitam biru kah atau hitam merah kah ya kan? Ah, Atau hitam atau putih. atau yang eh, Iya, iya, iya. Tapi seru loh sih musim depan. Koefisien hmm, Inggris tuh 8, ya kan? hmm, ya, 8 tim karena Europa League West Ham akhirnya masuk otomatis hmm, dan satu lagi Conference League hmm. dan Brighton ya Conference Ya League. Brighton. Aston Villa itu penyisihan dia. Penyisian Penyisihan apa Europa. Conference League dia? Oh, Conference League. Conference League kayak dia Aston Villa. Hmm. Jadi kalau kita pengen melihat juga musim depan, ini kan bisa memunculkan the next Brighton sih kalau aku lihat ya. Karena sudah mulai makin banyak nih tim yang berkompetisi di luar liga lokal kan. Iya, iya, iya. Pasti kan akan membagi konsentrasi nih tim-tim yang Mm-mm. bermain di Liga Eropa. Dan ini kesempatan bagi tim lain untuk bermain lebih stabil atau mendominasi di Liga Inggris gitu. Jadi Mm-mm. eh, tapi ada juga negatifnya gitu. Jangan sampai Mm-mm. Brighton yang musim ini kita lihat memunculkan sebuah kekuatan baru itu malah jadi Drop. bumerang gitu kan. Hmm. Karena belum pernah ikut kompetisi Eropa, kemudian Iya. De Zerbi juga mungkin Minim pengalaman. ini pengalaman menurunkan Hmm. mentalnya gitu kan. Hmm. Ada impact misalnya jadi semakin banyak pemain yang cedera gitu. Jadi ya ada plus minusnya sih, tapi kita sebagai penonton sih eh, lebih melihat kan ketertarikan tadi akan ada kesempatan tim-tim lain untuk menusuk ke papan atas. Oke. Eh, aku pernah baca ada yang tweet, aku lupa siapa gitu. Hmm. Ada yang nge-tweet dengan masuknya Burnley, Luton Town sama Hmm. siapa yang satu? Sheffield United. Sheffield United, terus yang degradasi Leicester, Southampton dan Leeds, Hmm. kemudian klub Inggris itu yang masuk di di Eropa itu Brighton, Aston Villa gitu kan. Hmm. Ada yang Liverpool. bilang kalau kita bahas Liverpool nanti. ada ada yang bilang kalau eh, ini mungkin menjadi tahun di mana klub kompetisi Inggris itu tidak sekuat di musim-musim sebelumnya karena yang masuk di zona Eropa itu klub-klub yang notabene belum pernah mencicipi atau jarang banget dapat kesempatan bermain di kompetisi itu gitu kan. Hmm. Chelsea nggak masuk, Tottenham juga nggak masuk. Ada yang ngomong seperti itu dan musim depan katanya selain Liga Inggris itu menjadi eh, apa kompetisinya akan lemah gitu, nggak Hmm. menarik itu Hmm. eh, eh, potensi klub Inggris di Eropa musim depan ini untuk Hmm. melangkah sampai jauh gitu tuh kecil gitu. Aku sih kamu kamu melihat statement ini kayak gimana? Apakah memang menurutmu tahun depan musim depan ini Liga Inggris itu jadi lemah dalam segi Hmm. kompetisi Hmm. karena klub-klubnya itu atau justru ini menjadi eh, isyarat ini menjadi Hmm. sinyal bahwa Liga Inggris itu memang liga yang kompetitifnya itu di atas liga-liga lain gitu loh. Hmm. Ya, dua-duanya benar ya kalau aku menurutku. Pertama, Dua-duanya. dua-duanya benar karena kalau kalau misalnya dibilang eh, tim Liga Inggris musim depan yang akan berlaga di kompetisi Eropa itu eh, secara kekuatan itu akan lebih lemah dibanding sebelumnya karena dari segi pengalaman klub yang lolos itu bahkan ada yang belum pernah lolos gitu kan. Ya Mm-mm. benar juga gitu kan. Tapi Mm. ya ini juga linear dengan semakin menegaskan kalau kompetisi di Liga Inggris itu lebih lebih merata dibandingkan dengan liga lain. Karena Mm. kalau misalnya yang sebelumnya kita hanya mengenal namanya Big Six, ya ternyata
6 teratas yang musim ini tuh hanya United, Arsenal, Arsenal, City, sama Liverpool, Liverpool gitu kan. hmm, Sedangkan 2 yang lain itu Newcastle. bukan Oh dari ya, bagian anggota Big Six gitu iya, kan. iya, iya, iya. Dan di bawahnya itu eh, ada masuk Brighton dan Hmm. Aston Villa. Aston Villa yang pada saat Unai Emery di hire Hmm. itu lagi berjuang di zona degradasi, Degradasi. Hmm. tiba-tiba berhasil menusuk ke atas gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari persaingan di kompetisi Eropa, kemungkinan besar iya gitu karena dari segi pengalaman baik itu klub ataupun pelatihnya, nggak tahu kita Unai Emery gimana ya. Dia itu kan Spesialis, spesialis dia itu. Spesialis iya, turnamen dia itu. beda. Kita nggak tahu gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya dilihat dari kompetitif di Liga Inggris dibandingkan dengan liga lain, ya Hmm. di Liga Spanyol kita mungkin nama-nama familiar ya Barca, Madrid, ATM, Real Sociedad sekali-sekali, Hmm. Sevilla gitu Real kan. Betis sekali-kali. Nah, di Liga Italia dulu itu Udinese pernah kayak masuk zaman Udinese Di itu Natale iya, gitu kan. iya, iya, iya. Di Natale gitu. Dan Alexis sekarang Sanchez. sekarang tuh malah ya Lazio Roma yang mungkin dia mulai agak stabil mengganggu di atas gitu. Hmm. Walaupun persaingan itu bukan hanya persaingan di lapangan sebenarnya karena lebih diakibatkan Juventus yang kayaknya kurang Kenapa? kerjaan, ya kan? Nggak tahu tuh nanti balik lagi kah poinnya ke gimana gitu kan? Nah, jadi Suka-suka mereka lah. suka-suka FIGC aja lah di sana kan. FIFA-nya, Suka-suka FA-nya Lega aja. aja lah. Iya, itu. Jadi eh, memang kalau misalnya secara keseluruhan nggak tahu misalnya musim depan ini siapa Burnley, si Hmm. Vincent Company. Kompany, siapa Hmm. tahu bisa mengikuti jejaknya si De Zerbi juga misalnya kan Hmm. di Karena di sama Brighton gitu. guru. Iya, sama perguruan mereka tuh kan. Jadi justru memang kalau misalnya dilihat dari Brighton gitu, siapa lah misalnya mungkin hanya kita-kita fans Liga Inggris saja yang bisa mengenal dari lini belakang ke depan susunan pemain Brighton gitu kan. Dan mungkin tadi malam juga yang pada saat Fiorentina lawan West Ham gitu, Hmm. pemain-pemain West Ham seperti Said Berrahma, Lucas Hmm. Paqueta yang mungkin Aguer, Aguer. eh, fans dari liga lain tuh agak terasa asing gitu kan. Nah, jadi secara 2 poin yang kamu bilang tadi benar dua-duanya gitu. Benar dua-duanya ya. Oke, Iya. oke, oke, oke. Terbaru Oke. nih akhirnya McAllister sudah ini ya, sudah, McAllister 35 juta pounds. pakai nomor 10 dia di Nomor Liverpool. 10 dia. Ini Gimana? Hmm. kemungkinan besar aku ngelihatnya hampir sama seperti Leandro Trossard ke Arsenal ya. Secara permainan individu kan nggak yang terlalu stylish banget gitu. Ya, tim player Tapi sih sebenarnya hmm, McAllister itu. yang pemain yang pakai otak mainnya kan Iya. gitu. Jadi Mm-mm. secara persaingan juga ini di Liga Inggris bakalan lebih bagus lagi gitu nanti karena kekurangan yang dialami Liverpool musim ini sudah mulai ditambal dengan masuknya McAllister. Tinggal ngelihat kira-kira Arsenal, MU sama City yang belum terlihat pergerakan transfernya. Tapi McAllister, siapa yang mau nemenin dia di tengah? Nah, Siapa yang mau nemenin dia di tengah? Satunya sudah tua, yang satunya kaki eh, kaca. siapa tahu nanti Fabio Carvalho atau Harvey Elliott mulai Hmm. jadi starting gitu kan. Atau Oke. misalnya em, siapa? Cody Gakpo mungkin dibikin jadi nomor 9 seperti Hmm. Firmino. Jadi nomor 9 dengan nomor Leicester kan nomor 10 kan ya. Nomor 10 ya, ya. Jadi dia dua di belakang depannya striker gitu. Teman Hmm. memang transfernya Liverpool dengan United itu
anu ya, sebenarnya punya penyakit hampir sama. Ada banyak pemain yang perlu dibuang, tapi nggak tahu siapa yang ragu-ragu gitu kan. Henderson itu sebenarnya udah nggak layak sebenarnya untuk musim depan Oke, berkompetisi jadi starting eleven gitu. oke. Gitu juga misalnya seperti Thiago tuh Thiago. mungkin kalau untuk 30 menit itu masih oke Bisa dia lah. gitu. Iya, iya, Nah, iya. tapi kalau mau berharap stabil secara stamina 90 menit kayaknya udah nggak oke lagi gitu kan. Begitupun dengan Ya, Fabinho. iya Fabinho pun kayak nggak ada pelapisnya kan. Siapa Nggak ada, pelapisnya? Naby nggak Keita ada, sudah nggak ada. Off sudah dia. dirilis gitu kan. Mm-mm, Milner juga sudah nggak ada gitu. Tapi ya mm-mm. memang proses transfer untungnya masih panjang. Jadi ya harusnya tim-tim kayaknya masih banyak melakukan anu sih apa namanya observasi ke pemain-pemain yang available. Hmm. Dan transfer Messi tadi malam yang akhirnya pecah, Inter Miami. yang biasanya klub yang mengumumkan ini dia yang mengumumkan gitu kan. Mm-mm. eh ini bisa jadi juga nanti sebagai awal mula kalau kita ingat berapa tahun 2 tahun apa 3 tahun lalu sih kita tiap malam itu per berapa menit kita harus refresh menunggu transfernya Cristiano Ronaldo gitu kan. Iya, 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 iya. Eh, Ini lebih awal, jadi kita nggak perlu ini lagi. iya gitu. Jadi Mm-mm. proses transformasi juga kemungkinan besar akan akan sedikit merubah peta apa ya perpindahan pemain karena awalnya semua kayaknya menduga Messi bakalan ke Ke Arab gitu Arab. kan. Hmm. Nah, McAllister itu juga eh sebelumnya itu nggak terlalu keluar namanya terus tiba-tiba ke Liverpool. Jude Bellingham yang awalnya digadang-gadang sudah kelihatan banyak klip-klip dia dibisikin sama Jordan Henderson ke Liverpool, ujung-ujungnya ke Madrid gitu kan. Iya. Dan ya memang masih panjang sih jendela transfer ini sampai musim baru nanti gitu. Resmi dibukanya kan tanggal 1. Resmi pindahnya kan tanggal 1 Juli kalau pemain itu. Iya, iya. eh Messi, ngomongin Messi transfer Messi. Mm, Eh ap- apa kira-kira yang ini tebak-tebak aja. Apa kira-kira yang bikin Messi itu memutuskan untuk nggak berduel lagi dengan Ronaldo di Arab Saudi? Padahal kan kalau dipikir ya, kalau misalnya dia mau nyari yang yang apa? Yang kompetisinya itu bisa bisa mungkin jadi di bawahnya sedikit Eropa, di Liga Eropa gitu kan, karena kan Kante pindah, Benzema pindah, Ronaldo masih di situ, terus Ramos juga, Busquets juga itu kan sebenarnya mm, sudah marquee player lah istilahnya. mm, Itu kan kalau misalnya pemain-pemain itu bisa menghadirkan level kompetisi yang seperti dibilang Ronaldo, dalam 5 tahun ke depan mm. Liga Arab itu akan menjadi liga Liga yang besar. liga besar gitu kan. Eh, Tapi di satu sisi Messi memutuskan untuk pindah ke Inter Miami yang mm. notabene klubnya David Beckham yang baru Eh. saja mecat Philip Neville. Itu apa yang ada di kepalanya Messi, padahal kan sudah didekati juga sama Laporta waktu itu kan Mm. untuk kembali ke Barcelona, tapi dia mutusin untuk ke Miami. Ya, Messi mungkin ingin ingin menegaskan lagi kalau misalnya dia eh, selain dia masih jago gocek di lapangan, dia masih jago gocek juga di proses transfer ini gitu kan. Karena mungkin orang-orang bakal ngira dia masih punya hasrat untuk berkompetisi dengan Ronaldo, Benzema, N'Golo Kante di Arab sana gitu kan. Hmm. Dan kalau misalnya dia pengen lebih dalam tanda kutip main aman lagi, dia balik aja ke Barcelona gitu yang kalau misalnya ini bukan masalah terkait uang ya gitu. Jadi eh, pilihan Messi pindah ke Amerika nggak memilih Arab kemungkinan besar sih kontribusinya tuh dia lebih votingnya itu keluarga sih. Iya, karena dekat Keluarganya juga sih. pengennya kemana gitu kan. Iya. Nah, setidaknya eh, gaya hidup di Amerika itu bisa memenuhi atas uang yang dia punya.
Di Arab Hmm. mungkin misalnya lah dulu Ronaldo berapa ratus juta dia setahun gitu kan. Ujung-ujungnya makan nasi anu Nasi biryani, nasi biryani gitu kan. Nggak bisa dia menikmati babi, New babi York gitu. guling. Jadi pilihannya Messi pindah ke Amerika ini ke Inter Miami ini ya kayaknya sih kalau aku lihat dia mempertimbangkan voters di keluarganya gitu kan. Karena kalau misalnya dia bilang mau pindah ke Arab dari sisi aku udah pernah nonton beberapa match Al Nassr gitu kan. Hmm. Memang secara atmosfer penonton itu hampir-hampir Kayak mirip Italia. seperti di Indonesia. Iya, iya, Ya iya, yang iya memang. yang tifosinya yang anu lah kan. Tifosi. Eh, Mm-mm. tapi mungkin Messi lebih realistis dia di usia yang sekarang ini ngapain lagi Memenuhin sih mau kebutuhan perut aja gitu. diadu-adu dengan Ronaldo nanti di sana gitu kan diadu-adu lagi kan cukup lah itu di Spanyol itu hari kan karena sama juga yang dibilang dia kenapa nggak balik ke Barcelona dia nggak mau nanti di akhir karirnya lagi nanti terulang lagi yang kedua seperti proses dia keluar dari Barca sebelumnya gitu kan jadi Oke. dia udah nggak mau terlalu dramatis dari karirnya karena sudah terpenuhi sebenarnya apa yang dia Ya. capai jadi pencapaian Piala Dunia kemarin mungkin itulah eh, kata Puncaknya. cukupnya Messi Iya, gitu kan. iya. Udah nggak mau lagi lah mau digoreng-goreng mau kemana gitu. Iya, tapi kayaknya aku sepakat sama itu. Jadi nanti dalam 5-10 tahun ke depan kita bisa melihat bentuk tubuh Messi itu seperti Ronaldo Nazario, sementara bentuk tubuhnya Cristiano Ronaldo itu seperti David Eh, Beckham. Iya penasaran juga ya kira-kira Iya kan? eh, apakah pemain Amerika Latin hanya Brazil aja yang nggak terjaga badannya atau Hmm, pemain Argentina juga gitu atau mayoritas memang Amerika Latin seperti Amerika itu lah. kan. Sudah ada kok buktinya almarhum Maradona itu hilang lehernya. Tapi Javier Zanetti enggak loh. Oh, Javier Zanetti karena dia di Italia, Om. Oh di Italia deh ya. Italia dia Oh dia masih gitu. dia masih bisa jaga pola makan. Kalau dia pindah ke Amerika, kalau Messi ya, Messi nanti pindah ke Amerika gitu. Eh, Pertama, dia makan babi, masih masih bisa eh, konsumsi babi, Taco Bell, eh, iya iya. burrito dan lain-lain. Yang kedua, kayaknya faktor lain kenapa dia mempertimbangkan pindah ini supaya dia bisa Hmm. belajar nembak orang. Itu beberapa jam setelah pengumumannya Messi pindah ke Inter Miami itu langsung ada loh parodi di TikTok. Parodi anaknya Messi pulang sekolah nih, kan? Pulang Anjir, sekolah, nggak sanggup aku terus. mau naruh tas dia langsung tiarap dia dengar suara tembak-tembakan di luar. Gitu. Aduh.